Di sini contoh pohon durian yang baru ditanam 2 bulan diguyur oleh air hujan. Ya sahabat, dan di sini adalah ilustrasinya. Maka akan saya jelaskan, hujan 1 kali 24 jam itu tidak masalah. Yang penting pertama tanam dan gundukannya itu harus Himalayan agak tinggi sedikit kalau di lahan yang datar ya sahabat. Dan drainasenya diperbaiki supaya saluran airnya itu ada terbuang dan tidak menggenang di sekitar permukaan. Baik, simak terus videonya sampai dengan selesai. Ya, ketemu lagi di channel saya Rurian Putra. Nah, di sini saya akan memupuk pohon durian yang usia 1 tahun, namun bukan pohon durian ini. Dan ini akan sekaligus saya memberitahukan bahwa pohon durian ini yang 5 hari yang lalu kemarin saya pupuk ya sahabat. Oke, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, nanti setelah melakukan pemupukan semua di antara pohon-pohon durian yang saya tanam di sini, 2 minggu ada jeda waktu untuk memberikan kapur dolomit setelah 2 minggu melakukan pemupukan. Jadi saya tidak akan bersamaan kecuali dengan pupuk organik. Kalau dengan pupuk NPK saya ada jeda waktu sekitar 2 minggu. Jadi alasannya akan saya jelaskan nanti, bahwa alasannya itu supaya pupuk NPK-nya itu terlebih dahulu diserap langsung nutrisinya oleh tanaman durian. Nah, jadi ketika nanti 2 minggu setelah melakukan pemupukan, baru saya akan memberikan dolomit. Karena apa? Jadi kita nggak ceritakan keunggulannya ya dari pupuk NPK, karena sering-sering dengan melakukan pemupukan NPK atau pupuk sintetis, maka kelemahan untuk pH tanah ini akan mudah turun gitu sahabat ya. Nanti kalau diimbangi dengan dolomit, insya Allah tetap dia stabil dan pH tanahnya tetap netral. Baik, saya akan lanjut melakukan pemupukan pada tanaman duriannya usia 1 tahun adalah durian musangking, sama seperti ini ya. Akan saya pupuk yang di bawah sana. Saya akan langsung jalan ke sana dengan pupuk. Nanti akan saya tunjuk pupuk NPK 1611. Dan ini sudah dipupuk ya beberapa hari yang lalu. Ini usia 1 tahun juga. Yang ini sudah, cuma nanti setelah 2 minggu melakukan pemupukan akan saya susul dengan kapur dolomit. Ini untuk di blok yang berbeda sahabat. Tanahnya bagus di sini, banyak dagingnya. Nah ini dia pohon duriannya. Oke, kemarin kan mulai karena terhambat oleh cuaca sahabat ya pertumbuhannya. Tapi jangan khawatir, akan saya melakukan pemupukan dengan pupuk NPK. Nah di sini sudah saya gemburkan supaya ada celah untuk menyimpan pupuk NPK-nya di sini di sekitar ujung pas daun. Ya, jadi tidak ada alasan menanam durian untuk tidak memberikan nutrisi terus pada tanaman durian yang kita tanam. Ya, karena tidak tiap minggu sih sebenarnya, ada jeda waktu sekitar batas minimal 3 bulan. Ini untuk dosisnya akan saya berikan sekitar 3 sendok makan. Ya, 3 sendok makan biar dia agak terasa dan cepat reaksinya. Sekali mumpung musim hujan sahabat. Kalau musim panas saya tidak berani. Jika ingin melakukan pemupukan tidak berani, maksudnya dengan pupuk NPK gitu. Kalau saya pribadi sih. Kecuali kita mau menyiramnya, karena syarat untuk melakukan pemupukan NPK itu di sekitaran permukaannya kita harus lembab. Kenapa? Biar tujuannya tidak overdosis, karena pupuk NPK itu sendiri adalah panas, apalagi terlalu banyak dan berdekatan dengan batang tanaman di sini. Ya, tapi jangan banyak-banyak juga. Yang penting menggunakan pupuk NPK itu harus tepat waktu, tepat cara dan tepat dosis. Dan insya Allah kemungkinan ini tepat waktu, ya, tepat waktu di saat waktu musim hujan. Kalau dosisnya akan sekali sudah saya beritahukan, akan saya melakukan pemupukannya atau pemberian pupuknya sekitar 3 sendok makan saja, sekitar kurang lebih 100
50 gram ya untuk usia 1 tahun. Dan ini udah tinggi sebenarnya, cuma kemarin agak terhambat aja oleh cuaca panas sih ya sahabat. Baik, simak terus video sampai selesai. Saya akan lanjut melakukan pemupukannya pada tanaman durian yang usia 1 tahun di sini, yaitu tanaman durian besar. Oh ya, saya sebelum melanjutkan pemupukan, terlebih dahulu akan saya informasikan untuk harga ya. Nah, saya update harganya di tempat saya, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Tergantung di mana kita membelinya ya. Kalau di grosir atau di agen ini harga 18.000. Kalau di toko-toko biasa di tempat saya ada yang 20.000, ada yang 25.000 per kilogram untuk masing-masing pupuk ini, NPK Yaramila, Mutiara ataupun NPK 1616 ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin di sini, untuk kandungannya pupuk NPK ini 1616 memberikan reaksi super cepat pada tanaman, kan? Karena nitrogen dalam bentuk nitrat yang langsung tersedia bagi tanaman dan dapat membantu penyerapan unsur hara kalium. Tuh, jadi pertumbuhan pada pucuk tanaman serta menekan serangan jamur dan penyakit. Itu kan cocok untuk digunakan pada semua jenis tanaman, buah, bunga, sayuran, tanaman pangan dan tanaman palawija serta tanaman perkebunan. Dosis pemakaian sistem tabur 100 sekitar 1.000 kilogram ya per hektar itu. Jadi per pohon bisa 100 gram minimal. Sistem cor ataupun sistem cor ini biasa 4 sampai 10 kg per 200 liter air gitu. Banyak juga ya. Atau disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis tanaman juga. Itu ya. Jadi kemarin kan si kakak itu, Kak Alis tuh pengen update dong harganya ya, sekaligus ya. Sekalian sih saya update harganya. Kalau tempat saya harga yang seperti barusan yang saya jelaskan ya. Karena untuk harga sekitar segitu untuk masing-masing pupuk. Baik, tak lama-lama ya akan saya langsung melakukan pemupukan. Di sini akan sistem tabur. Oke, baik, kita lanjut melakukan pemupukan. Nih sekitar 1 sendok. Dua sendok dan 3 sendok. Terus bagaimana? Takut ini terbawa erosi air hujan? Betul, karena ini musim hujan. Tapi di sini kan saya timbun sedikit ya. Tujuannya sih bukan apa-apa ya. Kalau menguap ya pasti menguap. Cuma kan dikhawatirkannya aja, takut terserang oleh atau terserang hanyut oleh air hujan. Jadi pupuk tadi yang saya jelaskan itu untuk menekan serangan jamur itu wajar ya, masuk akal juga sih. Karena apa? Pupuk dari NPK ini kan panas sifatnya. Panas sahabat. Jadi yang namanya jamur itu kelemahannya sama suhu panas ya. Atau yang bersifat-sifat panas. Gitu. Yang jelas di sini bukan panas hati. Panas hati jauh lebih berbahaya sebenarnya. Kalau panas jamur bisa saya bisa kendalikan insya Allah. Karena jamur itu kan awalnya penyakit jamur itu biasanya tanah yang becek, air hujan yang tidak mengalir normal ya di sekitar permukaan tanaman durian. Itu menyebabkan jamur Phytophthora atau disebut dengan jamur Pythium complexan yang menyerang bisa pada kortek atau batang tanaman durian. Nah, untuk antisipasinya jamur ya atau pembusukan pada akar, mau nggak mau kita sebagai petani durian
Harus memperbaiki drainasenya, harus sedikit capek sedikit lah ya, gak apa-apa. Kalau menanamnya nggak capek, itu perawatannya sahabat. Perawatan durian yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, yaitu perawatan ini harus intensif dan lumayan sedikit rumit. Jadi air hujan itu hujan 1 hari 1 malam tidak masalah seperti di video saya tadi. Yang jelas drainasenya dan permukaan tanaman durian ini aman daripada pembusukan akar atau genangan air. Karena genangan air itu sendiri kenapa disebabkan jamur? Karena akar yang tertekan oleh air itu dia kesesakan untuk bernapas dan oksigen tidak masuk, yang akhirnya menyebabkan terjadilah pembusukan pada akar tanaman durian, sehingga akar pohon durian ini kuning, berguguran, dan lalu menyebabkan kematian, kan begitu. Kita di sini sharing saja dan tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Karena sekaligus kemarin ada yang bertanya juga, maka akan saya jelaskan langsung di sini. Tanaman durian saya susah terubus Om, karena baru ditanam 1 bulan. Kalau 1 bulan sih belum adaptif ya sahabat. Adaptifnya lebih daripada 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan hidup tanaman durian, ada kemungkinan tanaman durian ini tidak akan mati kecuali kita tadi kembalikan perawatannya kurang benar ya. Artinya perawatan kurang benar, di musim hujan dibiarkan airnya menggenang di sini, tidak lewat ataupun tidak aman drainasenya, dan kemudian di musim kemarau tidak mau melakukan penyiraman. Jadi menyebabkan kematian durian itu banyak faktor. Ya, faktor alam, cuaca dan lingkungan, sebut faktor fisiologis atau faktor fisik. Ya, atau serangan internal. Faktor internal itu dari pemupukan kita yang tadinya pemupukan tidak di luar batas unsur hara. Dosisnya tidak tepat. Ya, tidak tepat waktu. Serangan eksternal itu serangan dari luar ya, seperti hama dan penyakit. Ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan mohon maaf juga bukan maksud untuk menggurui siapapun. Dan di sini sekaligus saya menjelaskan bahwa tanaman saya ini dirawat dari mulai kecil sampai yang besar. Alhamdulillah jarang sekali ada yang bermasalah, karena perawatan tanaman durian ini tidak ada habisnya. Ya, sama dengan pekerjaan tidak ada habisnya. Terus setiap hari ada aja yang kita kerjakan, apalagi yang ditanam skala besar. Jadi insya Allah selagi dia belum mengabdi, kita rawat terus, dan insya Allah nanti suatu saat tanaman durian ini akan menghasilkan, dan kita sendiri akan menuai hasil daripada pohon tanaman durian yang kita rawat di sini. Baik, terima kasih. Jadi hanya itu saja sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf sebelumnya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita semua sebagai petani durian, petani cengkeh, dan petani alpukat disehatkan, disukseskan, dan dimurahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Jadi jika ingin bertanya, silakan bertanya, tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan. Dan terima kasih banyak juga bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Dan akhir kata, salam hormat Rudian Putra, salam petani Indonesia. Sukses selalu. Terima kasih, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.